Salam Armada. Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi Minggu ketiga bulan Mei tahun 2026 bersama saya Serda Anggun. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Jajaran Koarmada RI gagalkan distribusi ilegal 16 ton pasir timah. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menyampaikan paparan dalam konferensi pers terkait keberhasilan jajaran TNI Angkatan Laut menggagalkan kegiatan ilegal tahun 2025 dan 2026, termasuk keberhasilan Koderal 3 jajaran Koarmada RI menggagalkan pendistribusian ilegal 16 ton pasir timah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Preskon digelar di Markas Komando Armada RI Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Cahya Nugraha, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya. Pangkoarmada RI sambut KRI Kanopus 936, kapal survei tercanggih TNI AL. Panglima Koarmada RI turut menyambut kedatangan KRI Kanopus 936 di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. KRI Kanopus 936 merupakan kapal bantu hidrooseanografi ocean going berteknologi modern yang dirancang untuk memperkuat kemampuan survei, pemetaan, dan pengelolaan data kelautan nasional. Dengan dilengkapi teknologi mutakhir, kapal ini juga mampu mendukung operasi militer dan keamanan laut seperti pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, patroli keamanan, dukungan intelijen maritim, hingga misi pencarian dan pertolongan atau SAR. Koderal 12 dukung ekspedisi rupiah berdaulat, dukung pemerataan rupiah layak edar. Pos Angkatan Laut Muara Kubu bersama unsur KRI Karotang 872 melaksanakan dukungan dan monitoring kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam mendistribusikan uang rupiah layak edar, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi edukasi tentang pentingnya menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, penukaran uang layak edar, penyerahan bantuan sosial hingga edukasi kepada masyarakat. KRI Bimasuci bawa semangat diplomasi dan persahabatan ke Vietnam. KRI Bimasuci yang mengemban misi muhibah diplomasi duta bangsa dan latihan Kartika Jalakrida Taruna AAL Angkatan ke-73 resmi sandar di Dermaga Saigon Hiep Phuoc Port, Vietnam. Kegiatan KRI Bimasuci membawa misi diplomasi sekaligus latihan pelayaran bagi para taruna. Selama berada di Vietnam, Satlat KJK 2026 melaksanakan berbagai agenda diplomasi dan persahabatan, termasuk penampilan genderang Suling Gita Jala Taruna. Pelayaran ini menjadi sarana strategis dalam membentuk profesionalisme, memperluas wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan diplomasi taruna AAL di kancah internasional. Koarmada RI hadiri uji sertifikasi kompetensi LSP TNI Angkatan Laut dan penyematan Brevet Kehormatan Surveyor Kelaikan Material. Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Heri Triwibowo SEMSI menghadiri kegiatan uji sertifikasi profesi skema kompetensi baru LSP TNI Angkatan Laut dan penyematan Brevet Kehormatan Surveyor Kelaikan Material TNI Angkatan Laut di Kolat Koarmada 1, Jakarta Utara. Kegiatan diawali dengan peninjauan uji sertifikasi skema dan pemeriksaan gedung fasilitas pangkalan TNI Angkatan Laut oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin, bersama tamu undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan simulator penyelamatan kapal dan fasilitas latihan yang mendukung peningkatan kompetensi prajurit, serta peninjauan uji praktik di ruang engine control room dan ruang diesel generator KRI Bontang. Pada kesempatan tersebut, Wakasal menyematkan brevet kehormatan surveyor kelaikan material TNI Angkatan Laut kepada Wamenaker RI, Ketua BNSP, dan asesor lisensi Kepala BNSP. Pangkoarmada RI hadiri diskusi kesiapan tempur di Koarmada 2. Panglima Koarmada RI turut mendampingi Kasal dalam kegiatan diskusi dan pengarahan kepada prajurit di Markas Komando Armada 2, Surabaya. Dalam arahannya, Kasal menegaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis global saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian. Berbagai ancaman terjadi secara simultan, mulai dari konflik kawasan, ancaman non-tradisional, serangan cyber berbasis AI, hingga krisis iklim yang berdampak terhadap stabilitas keamanan maritim. Kasal juga menekankan tentang pentingnya pembinaan personel secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari pendidikan, penempatan, pelatihan, hingga penugasan operasi dan latihan guna mencetak prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, dan siap tempur. Kasal juga menegaskan agar seluruh jajaran TNI Angkatan Laut terus bergerak maju, berinovasi, dan adaptif terhadap setiap perubahan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pangkoarmada RI dampingi Kasal berikan pengarahan kepada Taruna AAL di Kodik Latal. Panglima Koarmada RI mendampingi Kasal dalam acara pembekalan kepada 707 Taruna AAL di Gedung R. Mulyadi Kodik Latal, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kasal menegaskan bahwa setiap taruna harus memiliki identitas sebagai prajurit TNI yang berkarakter petarung, berjiwa kepemimpinan, berintegritas, serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan. Kasal juga menekankan bahwa hakikat kehidupan taruna merupakan proses pembentukan karakter, mental, disiplin, kepemimpinan, dan integritas. Oleh karena itu, AL tidak hanya bertugas mencetak prajurit yang unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan mental. Senior dituntut menjadi teladan, sementara junior harus terus belajar memiliki integritas, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Pangkoarmada RI dampingi Kasal terima Kortesikol Kasal Belanda. Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda Vice Admiral Harold Lieberch di VIP Room Gedung Nala Koarmada 2, Surabaya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mempererat hubungan antara Angkatan Laut Indonesia dan Belanda. Selain meningkatkan komunikasi, pertemuan juga membahas kerjasama profesional di bidang maritim, mulai dari pertukaran pengetahuan, latihan bersama, hingga penguatan interoperabilitas kedua Angkatan Laut. Melalui komunikasi dan kerjasama yang baik, kedua Angkatan Laut akan selalu meningkatkan profesionalisme serta menjaga stabilitas keamanan maritim bersama. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jaleseva, Jaya Mahe.